Hai Sobat Mediva, semoga kalian sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Produk alami telah menjadi semakin populer akhir-akhir ini di ajang perlombaan merpati, dengan semakin banyak pemain menggunakannya sebagai alternatif untuk mengobati merpati. Bahan alami untuk merpati telah memberikan banyak khasiat untuk para pemain yang mempunyai pikiran terbuka dan berani untuk mencoba, dan juga bahan-bahan alami tidak mempunyai resiko efek samping untuk pencegahan dan pengobatan merpati kita. 1. Cuka apel. Selama berabad-abad cuka apel sudah digunakan untuk membantu mencegah dan mengobati berbagai penyakit untuk manusia dan hewan. Cuka apel mengandung asam asetat, potasium, asam amino dan antioksidan. Cuka apel digunakan untuk membantu membunuh patogen, mikroorganisme parasit, termasuk bakteri-bakteri, dan mencegah mereka untuk menggandakan diri dan mencapai tingkat yang membahayakan tubuh. Menggunakan cuka apel sehari-hari dapat mencegah dan meminimalisir bakteri E. coli di kandang kita. Dosis 2-3 kali per minggu. 2. Madu adalah bahan 100% natural dan pemanis alami. Madu mempunyai efek antibakteri, tapi dapat juga digunakan untuk suplemen recovery, pemulihan setelah latihan, lomba terbang jauh, dan juga pemulihan setelah pengobatan sakit sebagai perangsang sistem pencernaan. Dosis 1 sendok makan banding 1 liter air. Jangan terlalu banyak karena dapat menyebabkan diare. Yang disarankan adalah 2 kali dalam 1 minggu. 3. Bipolen. Bipolen adalah salah satu nutrisi terkaya yang diproduksi oleh lebah. Mengandung sekitar 40% protein, asam amino bebas, vitamin termasuk B kompleks dan asam folik. Bipolen juga berfungsi sebagai energi booster, menguatkan sistem pernafasan, dan sebagai immune booster, menjaga kekebalan tubuh. Masalah kesuburan juga dapat diatasi menggunakan bipolen. Dosis setengah sendok makan 2x sehari, dapat dicampurkan ke grit dalam bentuk kapsul, dapat diberikan 1-2 kapsul setiap minggunya. 4. Kristal boraks, borasis kristal. Meskipun saya tidak pernah menggunakannya, tetapi beberapa teman di dalam olahraga merpati sudah mencoba, dan mereka senang dengan hasil yang mereka dapat dalam pengobatan. Jadi saya pikir mengapa tidak disajikan di sini. Kristal boraks digunakan untuk mengobati penyakit ornitosis, one eye cold, kelopak mata bengkak. Caranya dicampurkan air panas hingga menyerupai lotion, diamkan hingga dingin terlebih dahulu, dan setelah itu dapat dimasukkan ke botol tetes mata. Teteskan 3 kali sehari pada mata yang bengkak, dan Anda harus mengisolasi merpati yang sakit karena dapat menular sangat cepat. Pengobatan dapat dilakukan minimal 5-7 hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 5. Kayu manis. Pada penggunaan untuk merpati, kayu manis dapat digunakan untuk campuran makanan. 1 sendok makan untuk 1 kg makanan. Sebelum dicampurkan, makanan dapat diberikan minyak zaitun terlebih dahulu agar merekatkan serbuk kayu manis tersebut. Kayu manis mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut: antibakteri dan antimikroba, antioksidan tinggi, anti jamur, pencegah, dan untuk melawan bakteri E. coli dan salmonella. Selain dicampur ke pakan, serbuk kayu manis juga bisa langsung digunakan langsung ke burung yang sakit. Seujung jari dapat langsung diberikan ke dalam mulut merpati yang sakit 2-3 hari sekali, bisa diberikan selama 5 hari. 6. Arang-arang sudah sejak lama digunakan pada kehidupan sehari-hari untuk manusia dan hewan sebagai anti racun. Arang bisa juga digunakan sebagai grit untuk harian sebagai detoks dari racun-racun yang tidak sengaja masuk ke tubuh merpati. Arang juga dapat dipakai untuk anti racun selepas merpati pulang dari perlombaan. Jika kamu menemukan ada yang tidak beres sepulang merpati lomba,
Misalnya ada lumpur di mulut atau oli. Kamu bisa menggunakan arang untuk anti racun dengan memberikan 1 tablet langsung ke mulut merpati. Arang juga tersedia dalam bentuk tablet, dapat ditemukan di toko obat, contoh Norit. 7. Bawang putih. Bawang putih dikenal juga sebagai pembersih darah dan antibiotik alami, mendukung kekebalan tubuh dan sistem pernafasan. Bawang putih mengandung antibakteri, antivirus dan juga antiparasit. Kamu dapat menggunakannya mentah-mentah dengan dicuci terlebih dahulu. Dapat digunakan 1 minggu sekali pada air minum. Bawang putih dapat dihancurkan terlebih dahulu atau ditusuk dengan garpu. 1 siung bawang putih untuk 1 liter air. 8. Jeruk lemon dikenal sebagai bahan untuk terapi dari berbagai generasi. Lemon membantu untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh burung, membantu sistem pencernaan, dan dianggap sebagai pembersih darah yang sangat baik. Manfaat kesehatan dari lemon adalah karena banyak unsur bergizi seperti vitamin, vitamin B, fosfor, protein, dan karbohidrat. Cara pakai, pada diet merpati kita dapat gunakan setengah buah jus lemon untuk 1 liter air 2 kali seminggu, dan setengah juice-nya lagi dapat digunakan untuk 1 kilogram campuran pakan. Dan sajikan ke merpati jika sudah menyerap dan kering. 9. Daun selada. Daun selada memiliki nutrisi yang sangat tinggi, juga mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin K, protein, zat besi, kalsium dan sodium. Dapat digunakan untuk sayuran merpati, bisa Anda potong kecil-kecil dan sajikan di wadah, bisa juga digantungkan di kandang. Dan selalu sajikan yang segar. 2 kali seminggu cukup untuk memaksimalkan kebutuhan nutrisi merpati kita. 10. Propolis. Propolis adalah 100% antibiotik natural dan dapat digunakan untuk merpati, dan fungsinya antara lain: 1. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 2. Meningkatkan sistem pernafasan. 3. Mencegah dan mengobati segala jenis infeksi. 4. Mencegah dan melawan berbagai jenis bakteri. 5. Mencegah dan membunuh parasit di dalam tubuh. 6. Mencegah dan melawan jamur. 7. Membunuh kuman. 8. Antioksidan. 9. Antivirus. 10. Dan sangat efektif untuk mengobati dan memulihkan luka dalam dosis 8 SD 10 tetes per liter air. 1 SD 2 kali seminggu untuk metode pencegahan dari penyakit. Semoga sedikit membuka wawasan tentang penggunaan bahan-bahan alami untuk merpati kesayangan. Wajib darah juara. Darah juara adalah investasi terbesar. Tanpa darah juara, ulasan ini menjadi tidak berguna. Herbots dan Piet de Wert juga mewajibkan hal yang sama. Darah juara di pedigrinya menyarankan indukan sarang yang aman dan bebas dari gangguan menjadi tempat yang wajib diusahakan sebelum menempatkan pasangan indukan di sana. Tentu setelah sarang siap, kita pasti memilih indukan yang sehat dan memiliki catatan prestasi breeding yang kita anggap terbaik yang kita punya. Kondisi top akan membuat birahi empos bisa maksimal, sehingga pembuahan juga maksimal. Vitamin dan grade selain makanan yang 4 sehat 5 sempurna untuk indukan, perlu juga disediakan vitamin dan mineral grade pada sangkar perjodohan. Jenisnya bisa dilihat di pemain-pemain juara di kota masing-masing saja. Telur sampai netas jika indukan sudah fit, kandang tanpa gangguan, vitamin, grade dan makanan sudah maksimal. Seharusnya telur yang dihasilkan juga bagus. Kalau telur bagus berarti tetasannya pun akan bagus. Kita anggap indukan jago mengeram. Jika telur kurang baik, apalagi ada gelembung-gelembung udara di dalam telur yang tidak menetas, maka piik yang menetas pun tidak layak masuk kandang lomba. Masa lolohan kita anggap indukan jago meloloh anak-anaknya, atau ditetaskan di babuan yang benar-benar jago meloloh.
maka seharusnya piikan akan tumbuh maksimal sampai bisa makan sendiri. Jika terjadi di masa lolohan kalah dengan saudaranya, masih kita ampuni dengan dipindah ke yang menetas lebih mudah untuk melolohnya. Jika masih saja kalah loloh, badan tidak tumbuh baik. Singkirkan. Masa sapih dengan situasi kandang yang baik dan terawat. Piikan yang disapih sudah divaksin dan treatment baik, masuk ke kandang muda, young bird, atau malah langsung kandang lomba. Perhatikan daya survival piikan-piikan ini. Jika bisa berebut dan dapat makan, otomatis satu tahap perawatan piikan sudah kita lewati dengan baik. Selanjutnya, tahap-tahap normal vitalitas adalah utama. Tujuan dari ulasan di atas adalah mendapatkan merpati dengan vitalitas yang baik dan layak lomba. Vitalitas bisa diketahui dari masih piikan kecil. Ingat, piikan penyakitan masih bisa juara di jarak pendek, tapi tidak akan bisa juara di long extreme distance. Satu-satunya penyakit yang tidak dianggap penyakit adalah patek ringan. Seperti halnya manusia, cacar adalah wajib kena 1 kali seumur hidup. Jika tidak pernah kena cacar, bisa kena cacar kapanpun. Kembali ke laptop. Vitalitas sudah bisa kita lihat saat piikan, yaitu piikan yang paling semangat mendapat makanan dari indukan, tumbuh maksimal, dan doyan rebutan makanan. Di kantung temboloknya full makanan. Petua Atsyair Laekens, seleksi berdasarkan kesehatan tidak akan menyingkirkan sang calon juara. Juara dimulai dari sarang. Dalam ulasan disebutkan bahwa dalam lomba ekstrim long distance, kemenangan dan kekalahan sudah dimulai diketahui sejak masih di dalam sarang bertelur. Mungkin piikan yang punya pertumbuhan jelek saat kecil tetap bisa menang pada jarak pendek, tapi tidak memiliki potensi sebagai pemenang jarak ekstrim. Artinya tidak ada harapan kecentet di lomba ekstrim distance. Yang sehat saja sulit juara, apalagi yang kurang sehat bin kecentet. Plus lawan-lawan sudah punya super sehat. So semua harus dimulai dari kesehatan di sangkar breeding. Yang sehat saja peluang juara kurang 20%, apalagi yang kurang sehat. Bisa dikatakan itu otomatis masuk kategori 80% sampah. Tetap semangat memperbaiki diri terus. Oleh Mer. KW, semoga bermanfaat. Salam Merpati Lovers.